Bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia. Bagaimana kita bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Artinya apa? Ini tujuan yang kedua buat bermuamalah. Bagaimana kita bergaul dengan sesama manusia. Bagaimana kita bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Artinya apa? Kalau kita masih ribut marahan sama saudara, marahan sama tetangga, marahan dengan keluarga, hablum minanas, kita belum dapat nilai di hadapan Allah. Hablum minallah dengan hablum minanas wajib seimbang. Karena kita hidup diciptakan oleh Allah. Ada di atas buminya Allah. Rezeki semua dari Allah. Mata semua berfungsi sesuai dengan kehendak Allah. Mati kembali kepada Allah. Yang menciptakan Allah tujuannya buat ibadah. Yuk. Semua yang kita lakukan hanya libtigha'i mardatillah. Hanya mengharapkan ridhonya Allah. Anda lihat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak aku perintahkan kalian dalam ibadah memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Bukan pengen dipuji orang. Ibu rajin ngaji karena Allah. Ibu sholat karena Allah. Tahajud karena Allah. Baca Quran karena Allah. Itu yang kita tuju. Memurnikan ketaatan hanya Allah. Orang ngomong apa? Enggak, emang gue pikirin. Yang penting Allah ridho. Jangan mikirin omongan orang. Kalau mikirin omongan orang, siapa sih manusia yang bisa memuaskan semua orang? Nggak bakal ada. Benar nggak? Ada orang yang tidak suka. Ada orang yang suka. Ada orang yang mencintai, menyukai. Ada orang yang ingin membunuh kita, menghancurkan karakter kita. Jangankan sama kita, sama Rasul aja. Ada yang nggak suka. Apalagi dengan kita. Makanya setiap kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya Allah. sebelum si Ipan. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Jangan jadi pembohong. Kalau Anda dalam sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Realisasikan dalam hidup. Buktikan dalam hidup. Saya hidup karena Allah. Bekerja karena Allah. Pakai baju karena Allah. Dagang karena Allah. Pergi kemana karena Allah. Punya suami hanya karena Allah. Bukan pengen dipuji orang. Banyak di kita orang munafik. Dalam sholat dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ada pakai baju, belum ada yang muji. Heran nih. Baju baru kok ini. Nggak ada yang muji, balik deh. Nungguin dipuji. Iya gitu. Nggak ada yang muji, ngomong, "Hi, lu kagak lihat baju gue baru." Iya gitu. Munafik ya? Iya betul. Munafik. Jam berapa ini ya gitu. Nah, benar. Jam gunen. Ibu punten. Ibu bikin kue. Pengajian RW. Masya Allah. Dari tadi tuh tetangga pada makan kue. Belum ada yang ngalem-ngalem. Padahal gue sungsang sumber. Bikin kue. Paling enak. Kuenya enak kan, Bu? Enak. Beneran enak nih. Kayak pengen di alam. Kan ada orang begitu. Iya. Artinya dia munafik. Dalam sholat mengatakan hidupku, ibadahku hanya untuk Allah. Realita. Pengen dipuji orang. Sama manusia. Ini salah, ini tidak boleh. Semuanya dari Allah. Kembali kepada Allah. Ibadah juga libtigha'i mardatillah. Jangan pengen dipuji orang. Manusia nol. Semuanya untuk Allah. Dalam kita bergaul kan ada orang gak suka sama kita. Iya bisa, pasti. Iya. Yang penting Allah ridho. Makanya kaji ilmu agama dengan benar. Al-Quran gak cukup dibaca. Terjemahnya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya amal ke dalam hidup. Insya Allah semuanya dari Allah. Kembali kepada Allah. Dan niatnya libtigha'i mardatillah. Beres kan? Betul. Makanya
perintahnya bukan melaksanakan sholat tapi mendirikan Mendirikan. sholat. Apa yang dibaca, apa yang dilakukan, diaplikasikan dalam kehidupan. Makanya Allah berfirman, aqimus sholah, dirikan sholat. Dalam sholat yakin Allah melihat, di luar sholat yakin Allah melihat. Nah itu dia, ya. Tidak ada amilus sholat, mengerjakan sholat. Hanya menggugurkan kewajiban. Oke, mengerti Bu-Ibu? Mengerti. Nah tapi kalau ada yang mau ditanyakan boleh, nyambung dengan tema boleh, di luar juga boleh ya Mama ya? Sok, Mangga. tulangkung. Siapa yang mau nanya? Yang merah dulu deh, punten Mama. Sok. Ya silakan. Sok, Sok, Mangga, sok. sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yani Yani. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Bandung. Mangga. Begini Mama. Tanya. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini, bagaimana hukumnya kalau ada suami yang hijrah, rajin ibadahnya, akan tetapi lupa menafkahi anak istrinya. Itu mah. Ada yang gitu mah ada. Saya ini nanya, suami ini rajin ibadah. Dakwah kelilingan 2 bulan, 3 bulan. Anak istrinya tidak diberikan nafkah. Dosa besar. Wah. Sebelum ngurusin berdakwah kepada orang, urusin anak bini, itu kewajiban pertama. Karena seorang ayah wajib menafkahi anaknya. Iya. Seorang suami wajib menafkahi istrinya. Kenapa ngurusin yang jauh dulu? Bukankah Allah mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Keluarga dekat, baru yang jauh. Iya. Ini salah. Di masjid terus. Kalau gak tanda dakwah keliling, istri gak dikasih. Dosa. Mana tanggung jawab dia? Yang namanya bekerja di alam dunia, Rasul mengatakan ibda binafsi. Dimulai dengan diri kita. Jangan ngajakin orang berdakwah biar ibadah yang banyak. Kelakuan dia, Iya. tanggung jawab dia mana? Iya. Allah berfirman At-Tolak ayat 7, liunfik zu saatin min saati. Ya. Seorang suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak istrinya sesuai kemampuan yang ada. Makanya hijrah itu proses ya Maya. Tidak drastis secara mendadak dan akhirnya membabi buta gitu. Kan tanda kutip. hijrah itu 3. 1, meninggalkan perbuatan. Al-muhajiru man hajaro ma'nahallahu anhu. Orang yang berhijrah yaitu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah daripadanya kepada perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Titik. 2. Hijrah adalah meninggalkan pergaulan. Kemarin bergaul dengan orang tidak baik, sekarang bergaul dengan orang baik. Rasul mengatakan, punya teman dengan siapapun mah enggak. Tapi punya sahabat, pilih-pilih sahabat. Jadi kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa yang bersahabat. Kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, minimal mencium wangi. Bersahabat dengan tukang las, walaupun tidak ngebantuin las, minimal bau asap. 3. Hijrah itu berpindah. Di satu tempat ke tempat yang lain.